Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat Pok Pelita mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi anggota jemaat yang hadir di tempat ini, juga kepada jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati ibadah kita. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Nelly Siombing dengan tema Tanda Beriman adalah Mengalami Perubahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Masa kita merenungkan sengsara Yesus Kristus menuju penggenapan maksud Bapa di Yerusalem. Setiap kali kita mengenang dinamika dan pasang surut perjalanan Kristus dalam memenuhi panggilan tugas dari Bapa, kita dapat merasakan betapa agungnya hati Kristus. Tantangan, tekanan, dan godaan berlalu lalang menyerang Dia, namun Dia tetap taat dan patuh, fokus pada tugas utamanya, memenuhi panggilan ilahi. Dia mengajar kita tentang bagaimana menempatkan Bapa sebagai pusat kehendak dan menepiskan hasrat diri yang berorientasi pada kepentingan diri. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 162 bait yang pertama. Hosiana Putra Daud. Hosiana Putra Daud, memasuki kota Sion, siap-siap langkah. Atur tata pendirian, rapikan mata berbulan, buka jalan baginya. Jemaat kekasih Tuhan, mari siapkan hati kita untuk menghadap hadirat-Nya yang kudus pada pagi hari ini. Ibadah Minggu Prapaskah kedua ini biarlah jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai saudara-saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Nats pembimbing kita pada Minggu Paskah kedua hari ini dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Kita sambut dengan menyanyi NKB 3 bait 1. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra
tahu bahwa kita tidak dapat mempertahankan kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengaku dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengaku akan segala kekurangan dan pelanggaran yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Sucikanlah kami dari segala perbuatan cemar, sehingga kami dapat hidup kudus di hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena hanya Engkau saja yang dapat menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 33 bait 1. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dihapus. Aku datanglah Tuhan padamu, dan Berita anugerah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kita menyambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 178 bait 1. Yesus Kristus, dipersilahkan untuk berdiri untuk mengingat sengsara dan penderitaannya. Mari kita membaca secara berbalasan dari Lukas pasal 9 ayat 34b sampai dengan 45. Lukas pasal 9 ayat 34b sampai dengan 45. Saya akan membacakan ayat 43, kemudian jemaat kekasih akan membaca ayat 44, ayat 45 secara bersama-sama. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 158 bait 1. Ku ingin menghayati. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan Mazmur dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, ini kami jemaat-Mu yang sudah menyisikan waktu untuk datang di hadirat-Mu yang kudus saat ini, menaikkan pujian dan doa-doa, bahkan merindukan akan kebenaran firman-Mu. Bimbing kami ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu akan menjadi ya dan amin dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami menjadi pengajar agung. Terpuji Engkau yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 22 ayat yang ke-23 sampai dengan ke-32. Mazmur 22 ayat yang 23 sampai ke-32. Kita akan membacanya secara berbalasan. Selamatkanlah aku dari mulut singa. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik Kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup selama-lamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya. Dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah Dia di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintahkan atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya Pada bangsa yang akan lahir nantinya, sebab Ia melakukannya. Demikian pembacaan Mazmur.
Jemaat kekasih Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita renungkan pada Minggu Sengsara kedua hari ini terambil dari Roma 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-25. Kita membuka ayatnya, Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan 25. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah itu ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Saat yang indah di mana kita telah memasuki Minggu Prapaskah kedua atau Minggu Sengsara, di mana saat itu dalam peristiwa 2000 tahun yang lalu di dalam Alkitab kita, Yesus mulai mempersiapkan dirinya juga murid-muridnya menuju jalan salib. Tema renungan kita pada saat ini adalah tanda beriman adalah mengalami perubahan. Dari teks yang kita sudah baca dalam Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25 ini, kita akan belajar dari iman Abraham yang dikutip oleh Rasul Paulus dari kitab Kejadian. Nah, kita akan belajar hanya dua hal pagi ini. Yang pertama, iman yang berdasarkan hukum Taurat. Mari kita lihat dari teks yang kita sudah baca tadi di ayat yang ke-13 dikatakan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji Allah kepada Abraham. Itu dulu.
bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Ya. Nah, jadi iman yang berdasarkan hukum Taurat. Ya. Bukan iman yang berdasarkan hukum Taurat kalau kita lihat dari teks ini. Jemaat kekasih Tuhan, kita semua mengetahui tentang kisah Abraham yang dari awalnya menerima panggilan khusus dari Allah untuk keluar dari kampung halamannya, keluar dari keluarga besarnya, atau dalam istilah kata sanak saudaranya, seperti itu. Untuk menerima satu anugerah janji Allah yang baru, yang baik untuk masa depan Abraham sendiri dan keluarganya. Dan itu kita bisa lihat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Mari kita lihat sejenak ayat firman Tuhan ini. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang keempat ya. Di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, jemaat kekasih Tuhan, kalau kita melihat dari bagian ini, ayat 1 sampai 3 itu merupakan pernyataan Allah kepada Abraham tentang satu janji bahwa Allah menjanjikan satu masa depan yang lebih baik kalau Abraham mau keluar dari kampung halamannya. Tetapi kemudian kita lihat di ayat 4 langsung diceritakan tentang Abraham yang segera mengambil langkah untuk menaati firman Tuhan. Dalam hal ini kita melihat bahwa Abraham tidak berdebat dengan Tuhan soal perintah dan janji Tuhan yang dinyatakan kepadanya. Sehingga dari hal ini juga kita bisa membayangkan bahwa bisa saja Abraham mengajukan banyak pertanyaan untuk apa yang Tuhan nyatakan kepadanya. Ya, betulkah Tuhan ini janjimu? Akankah memang ada yang engkau akan nyatakan itu kepada saya? Seperti itu, dan banyak hal lagi. Nah, seperti misalnya, jadi kita melihat di bagian lain ayat firman Tuhan ada hamba Tuhan di dalam kitab perjanjian lama yang tidak seperti Abraham responnya. Ada yang tahu? Yaitu Musa. Ya, Musa ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api dari semak duri yang tidak terbakar di gunung Horeb, karena trauma masa lalunya tidak langsung mengiyakan perintah Tuhan. Ketika disuruh untuk berangkat ke Mesir membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, kalau kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 3 dan 4, ada debat yang panjang yang dilakukan Musa untuk apa yang difirmankan Tuhan. Dan dia sampai bilang, Tuhan jangan saya, kau utus yang lain, saya nggak pandai bicara. Debat yang panjang. Ya. Dan sampai Allah sendiri kalau kita melihat pada akhirnya marah pada Musa. Di Kejadian pasal 4 ayat 24, di situ dikatakan Allah sendiri pada akhirnya marah dan ingin membunuh Musa karena debat yang panjang untuk apa yang Tuhan perintahkan. Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan tidak berdebat dengan Tuhan. Tulus dia langsung melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, dari hal ini kita belajar bahwa iman bisa mengubah hidup seseorang jika orang tersebut merespon secara benar setiap firman Tuhan yang didengarnya. Sekali lagi, iman bisa mengubah hidup seseorang jika orang tersebut mau merespon secara benar setiap firman Tuhan yang didengar. Saya akan kasih satu contoh kasus begini.
Dalam interaksi hidup kita sehari-hari dengan sesama kita, kita sering menghadapi persoalannya dengan sesama kita. Ada istilah likes, dislike, ya, suka, tidak suka, seperti itu. Terkadang kita diperhadapkan kepada seseorang yang membuat kita marah atau jengkel. Kita tersinggung karena satu sikap dia atau satu perkataan dia semacam itulah. Ya. Lalu kita mulai mencari pembenaran dari penilaian kita terhadap orang tersebut. Kita mulai bercerita, minta pendapat orang dan dukungan dari orang lain akan pandangan kita terhadap orang tersebut. Maka muncullah satu label yang buruk di otak kita tentang orang tersebut, dan kita juga pastinya akan menularkan label itu kepada orang lain, ya. Nah, sehingga timbul sikap hati dari orang ini, saya tidak suka dengan orang ini, saya tidak mau lagi berurusan dengan dia, lebih jauh lagi dia mengambil sikap antipati terhadap orang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apakah pikiran seseorang yang sedemikian rupa ini atau sikap hati yang seperti ini kepada orang yang dia tidak senangi sampai bersikap antipati dan memberikan satu label buruk kepada orang tersebut yang dia tidak sukai, ada ayat mendukungnya dalam firman Tuhan? Adakah ayat yang bisa mendukung pikiran dia yang seperti ini? Nah, tidak ada. Yang ada adalah Tuhan katakan, jangan simpan kesalahan saudaramu, ampuni dia, kasihi dia. Tetapi ini sesuatu yang sulit dikeluarkan dari pikiran seseorang biasanya. Label ini kadang-kadang sudah melekat kuat dalam diri seseorang sehingga perlu perjuangan untuk mengubah pola pikir pandangan kita terhadap seseorang. Pertanyaannya, orang yang masih simpan kesalahan orang lain di hatinya, dapatkah dikatakan orang yang beriman teguh, orang yang masih memiliki iman kepada Tuhan Yesus? Ya. Bisakah imannya kepada Tuhan Yesus, pertanyaan berikutnya, merubah cara pemikirannya yang salah ini? Ya, kalau cara berpikir, katakan, kamu jual, aku beli, kamu salah, aku benci, maka inilah artinya iman berdasarkan hukum Taurat. Ya. Coba kita lihat dalam Matius 5 ayat 38 sampai 39. Kita buka sejenak firman Tuhan ini. Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan 39. Ya, di sini katakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, ini ada tertulis dalam kitab Ulangan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, jemaat kekasih Tuhan, kita lihat di sini iman berdasarkan hukum Taurat. Jadi, kalau ada respon seseorang yang apapun itu, dia baik, saya baik, dia jahat, saya jahat, itu ya hukumnya seperti itu, sebab akibat. Tapi kalau kita lihat dengan ayat yang ke-39 dikatakan oleh Tuhan Yesus, justru mau orang itu baik sama kita, mau orang itu kita tidak suka, responnya adalah harus tetap baik terhadap orang tersebut. Itu pengajaran Tuhan Yesus, itu iman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, ini hal yang pertama, ya. Jadi iman berdasarkan hukum Taurat. Yang kedua, iman karena kebenaran, yaitu percaya dengan tulus. Kita lihat kembali ke Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan yang ke-22 dari teks yang kita sudah baca tadi. Di situ dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dalam percayanya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan selanjutnya, nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita kembali mengingat kisah Abraham dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, Tuhan memberikan janji kepada Abraham, ya. Tetapi kalau kita baca runtutan dari cerita ini, itu di pasal 12 janji itu. Tapi penggenapannya nanti di pasal 21.
Gampang ingatnya, 12, 21 ya. 1 di depan, terus kemudian penggenapannya 1 di belakang ya, 2 tetap di tengah itu. Jadi janjinya di pasal 12, penggenapannya di pasal 21. Nah, dari rentan pasal yang cukup panjang ini ada waktu 25 tahun dalam kisahnya ya. Jadi janji Abraham diberikan ketika Abraham berumur 75 tahun. Kita sudah baca gitu. Dan penggenapannya ketika Abraham berumur 100 tahun. Ya, di situ dia kita lihat. Sedangkan Sarah sendiri melahirkan pada usia 90 tahun. Ya. Nah, kita melihat di sini bagaimana rentan waktu yang panjang Abraham harus mempertahankan imannya. Ya, dia jatuh bangun dalam hal ini. Sempat dia menempuh caranya sendiri untuk menggenapkan firman Tuhan ini dengan menyetujui usulan istrinya Sarai untuk menikahi Hagar. Tapi Tuhan bilang tidak, Sarah yang akan melahirkan keturunan yang akan kuberkati, bukan Hagar. Abraham sempat nego, Tuhan Ishak ajalah, ini kan udah jelas ada. Tapi ya Tuhan bilang no, Sarah akan tetap melahirkan meskipun sesuatu yang mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jemaat kekasih Tuhan, dari hal ini kita melihat bahwa dalam masa raya Prapaskah ini mari kita mengingat bahwa proses pengujian untuk menyangkal diri, sekali lagi proses pengujian untuk menyangkal diri sangat nyata ketika harapan dan keinginan kita tidak terpenuhi dalam waktu yang singkat. Ya, ini dia kita lihat Abraham itu dipenuhi janjinya lama ya. Kadang-kadang kita mengalami hal yang sama. Kita doa sekarang jawabannya entah kapan. Kita minta sembuh tapi yang kita hadapi tiap hari penderitaan dengan sakit penyakit dan banyak hal yang lain. Kita berdoa untuk seseorang berubah tapi tidak kunjung berubah. Ya, banyak rentan waktu yang kita harus lalui dengan iman kita. Tetapi kita melihat di sini kadang-kadang pada umumnya kita ingin ada jalan keluar yang segera untuk menyelesaikan persoalan kita, sehingga terkadang kita tidak punya kesabaran untuk menanti jawaban Tuhan. Tetapi pengikut Kristus membutuhkan kesabaran untuk rela diproses oleh Tuhan ke arah yang dikehendakinya. Sama seperti Yesus sabar menanggung jalan salib yang harus dihadapi. Jadi jemaat kekasih Tuhan, mari kita melihat di sini. Dunia kadang-kadang ingin bergerak cepat, tapi dengan adanya corona, dunia menjadi lambat. Kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa cepat kesana untuk selesaikan masalah ya. Ya harus lihat nomor teleponnya berapa, telepon dulu seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa proses iman berjalan dalam hidup kita jangan sampai goyah, jangan sampai luntur, sehingga kita semakin teguh di dalam keyakinan kita, sama seperti dikatakan di sini, dikatakan di ayat yang ke-20 dalam Roma. Tetapi terhadap janji Allah itu ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya, jadi iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Kiranya iman kita juga sama seperti Abraham, tidak lekang dimakan oleh waktu. Kiranya Tuhan menolong kita dalam mewujudkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita sejenak berdoa meresponi firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Bantu kami Tuhan untuk memahami lebih jauh. Ada banyak hal yang masih harus dikerat dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, dosa itu melekat sejak kami lahir sampai kami berpulang ke hadapan-Mu yang kudus. Tetapi tidak ada mustahil bahwa dengan iman yang Tuhan sudah berikan kepada kami,
Iman itulah yang akan menuntun kami kepada jalan-jalan Tuhan yang lebih baik, kepada penguatan untuk memegang janji Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menyambut firman yang sudah diberitakan, kita mengangkat pujian dari PKJ 200. Ku diubahnya. Saat ku berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaranlah dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah menjadi miliknya. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita bersatu dalam iman bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sambil mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus yang telah menderita sengsara, disalibkan dan mati untuk keselamatan kita dan dunia. Firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 38 berkata demikian, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sementara memberi persembahan, kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 149 bait 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang orang kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat dipersilakan berdiri.
Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menguatkan kami. Dan saat ini kami bawa persembahan syukur kami Tuhan. Mari Tuhan kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami agar kami dapat pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih kami mengucap syukur untuk setiap berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami dan mampukan kami Tuhan untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam hidup kami untuk Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Allah yang hidup kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Mohon perhatiannya untuk warta jemaat hari ini, Minggu 28 Februari 2021. Pertama-tama atas nama Majelis dan Jemaat Pok Pelita, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Nelly Sihombing yang telah memimpin ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Selanjutnya ibadah-ibadah. Ibadah Komisi Anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Februari 2021 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore dengan menggunakan aplikasi Zoom dan temanya adalah Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Untuk itu Bapak Ibu yang memiliki anak sekolah minggu untuk dapat diingatkan agar dapat bergabung dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Yang kedua, ibadah gabungan Komisi Pemuda dan Komisi Remaja akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Februari 2021 jam 17.00 atau jam 5 sore menggunakan aplikasi Zoom. Temanya adalah kasih harus diekspresikan dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Pelayan firman-Nya Ibu Pendeta Medi Katuuk. Warta keuangan, saldo kas jemaat posisi 20 Februari 2021 berjumlah Rp907.721. Penerimaan minggu ini sebesar Rp7.79.500 dan pengeluaran minggu ini Rp8.291.100. Jumlah kas jemaat Pok Pelita per tanggal 28 Februari 2021 berjumlah Rp148.696.121. Lain-lain, penggalangan dana untuk korban bencana alam. PGIW Jawa Barat membuka rekening bantuan bencana alam untuk menolong dan membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam. Untuk itu, bagi jemaat Pok Pelita yang rindu menolong dan membantu saudara-saudara kita dapat menyalurkan bantuannya ke rekening PGIW Jawa Barat dengan rekening mandiri atau melalui Majelis Jemaat Pok Pelita. Kegiatan cek kesehatan pada hari Sabtu 6 Maret 2021, Majelis Lingkungan 1 sampai 5 bersama Majelis Komisi Lansia akan melakukan kegiatan cek kesehatan kepada 10 jemaat di lingkungan 3. Kelas agama untuk anak-anak, remaja, dan pemuda. Komisi Kesaksian dan Pelayanan Gereja Pok Pelita akan membuka kelas pelajaran agama untuk anak-anak, remaja, dan pemuda yang membutuhkan nilai agama Kristen di sekolah. Bagi mereka yang akan ikut pelajaran agama Kristen ini dapat mendaftarkan diri kepada majelis lingkungan masing-masing. Dan untuk mulai pelajaran kelas agama ini akan dimulai untuk kelas anak-anak terlebih dahulu, yaitu untuk anak-anak kelas 2, 3, dan 4 akan dimulai pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 jam 10 pagi dengan aplikasi Zoom. Untuk materi pelajarannya, Bapak Ibu dapat mengambil di sekretariat.
Yayasan Kodrat YPAB Persekutuan Doa YA menginformasikan bahwa penerimaan peserta didik baru di Sekolah Maria Cimanggis Depok untuk jenjang pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama telah dibuka. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya untuk belajar di Sekolah Maria Cimanggis Depok dapat menghubungi Sekolah Maria dari hari Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Evaluasi katesasi. Evaluasi katesasi periode 2020-2021 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Untuk itu peserta katesasi dimohon dapat mempersiapkan diri, begitu juga orang tua peserta katesasi dapat menyiapkan waktu untuk mendampingi putra-putrinya pada saat evaluasi. Kelas katekisasi baru periode 2021-2022 telah dibuka kembali. Bagi anggota jemaat yang ingin ikut pelajaran katekisasi dapat mendaftarkan diri melalui majelis lingkungan masing-masing atau langsung ke sekretariat gereja setiap jam kerja. Pelajaran ini akan dimulai pada bulan Mei 2021. Dalam rangka memperingati Hari Doa Sedunia, maka Gereja POK Pelita akan mengadakan sharing dan diskusi pada hari Sabtu 13 Maret 2021 pukul 16.00 atau jam 4 sore di Gedung Sekolah Minggu dengan menggunakan aplikasi Zoom. Temanya adalah membangun di atas dasar yang kuat. Selanjutnya, Majelis dan Jemaat POK Pelita mengucapkan terima kasih atas sumbangan 2 botol pembersih lantai dari keluarga Bapak Fredrik Sitorus. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka, telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, Ibu Sinding Boru Sinaga atau ibunda dari Ibu Marikon Situmorang, Jemaat Lingkungan 4, dalam usia 91 tahun. Meninggal pada hari Selasa 23 Februari 2021 pada pukul 22.30 di Pematang Siantar, dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 27 Februari 2021 di TPU 3 Dolok, Pemantang, Siantar. Untuk itu pendeta, majelis dan seluruh jemaat POK Pelita menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan sejati kepada keluarga besar yang ditinggalkan. Demikian warta jemaat hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami para usianya di Jemaat POK Pelita mau terus tetap berguna bagi gereja dan keluarga, bertekun di dalam pada Sang Juru Selamat, untuk memberi kesaksian selagi ada kesempatan. Puji selalu mengucap syukur
jemaat mau terus tetap berjuang bagi gereja dan warga, bertekun di dalam iman pada Sang Juru Selamat. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Engkau telah menyatakan tuntunan-Mu melewati hari-hari kehidupan kami. Ada banyak hal yang Engkau sudah nyatakan Tuhan. Baik kami sadari atau tidak, Engkau telah melakukan sesuatu dalam hidup kami. Tapi berikanlah kami juga terus kepekaan untuk melihat karya demi karya dalam kehidupan kami yang berasal dari Engkau. Dan inilah Tuhan, kami taruh segenap harapan kami kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Allah penolong, Allah pelindung, dan Allah memelihara kehidupan kami. Dan kepadamu lah saat ini kami mau menyampaikan doa syafaat kami di hadirat-Mu yang kudus. Bapa terkasih dalam Kristus Tuhan, kami mensyukuri untuk hari ulang tahun dari jemaat-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Simon Siwalete, Ibu Albertina Benedik atau Ibu Poli Syahaya, Ibu Sonia Frederika Bakas, dan juga untuk Saudari Nelly Febrianti. Terima kasih Tuhan untuk tahun-tahun yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan mereka. Dan kami tahu bahwa ke depannya Tuhan akan terus melanjutkan kasih setia-Mu dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon supaya Engkau terus menopang kehidupan mereka dari hari ke hari, memberkati semua yang mereka perlukan, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita-Mu. Lebih daripada itu, biarlah hati mereka boleh melekat kepada Tuhan. Dengan hati yang berserah kepada Tuhan, maka kami tahu bahwa iman akan terpelihara di dalam diri mereka. Bapa, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk jemaat-Mu yang berada dalam pergumulan sakit penyakit dan proses pemulihan yang kami sungguh harapkan dalam kehidupan mereka. Di lingkungan satu ada Bapak Beni Talane, Saudara Lukas Sapumuntu, Ibu Evi Sinaga Berulingga, Ibu Suhanto, Ibu Polisi Haya, Ibu Selvi, orang tua dari Ibu Asimamora, Ibu Menik Purba, Bapak TM Manulang, anak Hizkia Stefano Parapat, anak Lukas Kenneth Parapat, anak dari Ibu Marina. Tuhan, kami serahkan semua jemaat-Mu yang ada di lingkungan satu ini. Di lingkungan dua ada Bapak DS Purba, ada Ibu Bilham Taule, Ibu Suryati Palit, Ibu Sumawarni Gatot, Ibu Dorcas Sinai, Ibu Heri Yeni, Ibu Natasha Caroline. Lingkungan tiga ada Bapak Sucipto, Ibu Sapil Samidi, Ibu Ria Siregar,
Ibu dari H. Toruan, Bapak Robert O. Hasibuan yang sedang dalam isolasi mandiri di rumah bersama dengan anaknya Yuliana, dan juga Ibu Murtiani Hasibuan yang ada dalam perawatan di Rumah Sakit Sentra Medika, dan kami bersyukur mungkin segera akan kembali dari perawatan di sana. Kami juga berdoa untuk Ibu Dorce Yeputi Lehelat untuk pemulihan dari pasca operasi, juga anak Kenan cucu dari Ibu Surya di Harjo yang saat ini Tuhan kembali dirawat di rumah sakit. Kami tahu Tuhan anak ini menderita bocor jantung dan membutuhkan perhatian khusus, tetapi kuasa-Mu sanggup memulihkan jauh dari apa yang kami pikirkan. Juga keluarga Ibu Surya dalam masa pemulihan dari COVID-19. Juga di lingkungan 4 ada Bapak Ridwan Sitorus, ada Bapak Selamat Santoso, Bapak Taslim Pasaribu, Ibu Tabita Markus, Ibu Edi Mawengkang, Ibu Romaulisi Alagan, Ibu Sri Winarsi. Di lingkungan 5 ada Ibu Kristina M. Said, Ibu Imelda Bangun Adu, Ibu Sumiati Subari, Ibu Bapak Edi Lokolo yang juga bersama dengan keluarga, anak dan istri sedang juga isolasi mandiri di rumah karena COVID. Kami percaya anugerah kasih-Mu ada bersama keluarga ini, juga Gosana Haryanja untuk pemulihannya Tuhan dari COVID juga. Terus Tuhan memberikan kekuatan tubuh fisiknya supaya benar-benar pulih 100%. Tuhan, kesemuanya ini mereka kami taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Allah melawati mereka satu persatu. Dengarlah jeritan hati mereka yang membutuhkan pertolongan kesembuhan. Tetapi kami tahu bahwa ada kehendak-Mu yang akan Engkau nyatakan di tengah-tengah pergumulan sakit penyakit kepada mereka. Tuhan, oleh karena itu berikan mereka kekuatan iman untuk bertahan terhadap kehendak Tuhan atas sakit penyakit yang mereka alami. Kami tahu Tuhan, sekalipun tubuh fisik kami lemah, tetapi biarlah roh dan jiwa kami tidak ikut lemah. Roh dan jiwa kami dibangunkan oleh kekuatan Allah untuk tetap bertahan dalam setiap situasi yang tersulit apapun, yang sesakit apapun yang Tuhan izinkan. Dan kami tidak kehilangan iman dan pengharapan di tengah-tengah sakit penyakit yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan kami alami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya anugerah-Mu ada bersama dengan mereka semua jemaat-Mu yang ada dalam sakit penyakit. Juga mereka yang mungkin tidak tersebutkan dalam daftar kami, tetapi kami percaya Tuhan ada menjangkau mereka. Walaupun ada penyakit ringan, tetapi kami tetap percaya bahwa mereka membutuhkan lawatan dan jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa terkasih dalam Tuhan, kami juga menyerahkan untuk Bapak Sugaryo dan Ibu Hadiana, orang tua dari Bapak Krisdianto. Tuhan nyatakan kuasa kasih-Mu atas keberadaannya, biar kekuatan kesehatan juga Tuhan karuniakan. Ibu Tiurma Sitlitonga Borunababan, Ibu mertua dari Bapak Martin Simangungsong, orang tua dari Ibu Nursia Silalahi Borugortom dalam masa tua yang sungguh-sungguh berusia 90 tahun lebih. Tuhan juga untuk Erlina Ibu Erlina Uli Huta Barat, kakak dari Ibu Uli Erlinda Huta Barat dalam proses pemulihan COVID juga. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu yang juga dalam keadaan sakit ini, dalam kelemahan tubuh dan dalam usia tua. Kami tahu pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan ada atas mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk panitia legalitas tanah gereja dan pembangunan serta renovasi gereja. Tuhan, kami sungguh berdoa kedua tim panitia ini yang terus bekerja untuk mengupayakan perbaikan bagi sarana, prasarana, dan legalitas bagi tanah gereja ini. Biarlah Tuhan sungguh menolong mereka untuk mewujudkan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Di dalamnya ada pergumulan untuk dana. Kami berdoa dengan cara dan anugerah Tuhan, Tuhan akan memberikan dana yang diperlukan untuk penyelesaian tanggung jawab mereka. Bapak, kami berdoa untuk kami selaku pelayan Tuhan, pendeta, majelis jemaat, koster, tata usaha, dan seluruh jemaat Bau Pelita.
kami juga para majelis, biarlah semua kami Tuhan dalam anugerah kasih setia-Mu ditopang dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan siapakah kami yang sanggup melayani pekerjaan Tuhan, tetapi dengan kasih sayang dan anugerah Tuhan, dengan pertolongan dan dengan kekuatan Roh Kudus, itulah yang memampukan kami melaksanakan seluruh tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami berdoa untuk tim Satgas Pelita, biarlah Tuhan terus menolong kami dalam koordinasi satu dengan yang lain, memperhatikan kesehatan semua jemaat kami dalam situasi COVID saat ini, bahkan juga menolong mereka yang sudah terkonfirmasi positif. Kami berdoa biarlah terus ada kesatian dari kami, boleh saling bahu-membahu memperhatikan situasi keadaan jemaat kami. Kami juga boleh semua jemaat berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Bapak, kami menyerahkan untuk seluruh jajaran pemerintah negara kami, dari presiden sampai pemerintah yang terbawa, RT, RW, Tuhan biarlah semua dalam satu kesatuan komando yang saling bersinergi satu dengan yang lain untuk mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di negeri kami ini. Ada begitu banyak persoalan di dalamnya, masalah perekonomian, masalah sosial Tuhan, masalah politik. Kami berdoa biarlah ini semua dapat tertangani dengan baik, ada kerjasama saling pengertian satu dengan yang lain. Kami tahu juga ada para pimpinan pemerintah daerah yang masih coba-coba untuk korupsi. Tuhan, ini hal yang menyedihkan. Kami sungguh berdoa supaya mereka yang punya niatan seperti ini, Tuhan tolong memberikan kesadaran, dan mereka yang sudah tertangkap biarlah mereka juga tidak bisa berkelit, tapi mereka bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka lakukan. Dan semua para pejabat kiranya dikaruniai roh takut akan Tuhan untuk bertanggung jawab atas jabatan mereka, karena jabatan yang Tuhan berikan adalah amanah untuk menolong rakyat ini, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Kami tahu ada begitu banyak godaan duniawi ini Tuhan, tetapi kami tahu dengan melihat pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada kami akan moralitas yang sebaiknya kami lakukan dalam kehidupan kami, kiranya ini dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Bapa yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kami berdoa untuk situasi negara kami yang juga dilanda bencana, ada tanah longsor, ada banjir, ada gempa bumi, ada banyak hal yang lain Tuhan. Ini semua kadang di luar kendali kami Tuhan, tetapi ada juga yang diakibatkan kelalaian kami dalam menjaga alam semesta. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami untuk memperbaiki semua situasi ini. Bantu para pejabat yang bertanggung jawab secara langsung untuk memperbaiki kerusakan yang ada di setiap daerah, membangun kembali infrastruktur yang rusak, sungguh-sungguh melihat apa yang dibutuhkan oleh rakyat untuk kesejahteraan negeri kami ini. Karena itu tanggung jawab kami bersama Tuhan untuk saling membahu, untuk saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu banyak hal lagi yang Tuhan kami gumuli dan tidak terucapkan dalam kata-kata kami, tetapi Tuhan tahu semua yang ada di dalam hati kami. Bersegeralah Engkau meneguhkan iman kami bahwa Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak dan maksud rencana-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ini seluruh doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, dipersilahkan untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri persekutuan kita pada hari ini. Kita akan mengangkat pujian PKJ 239 bait 1. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku.
Yesus di hatiku. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Hosiana. Sementara kita melanjutkan menyanyi dari PKJ 239 bait yang ketiga, pendeta dan majelis yang bertugas untuk berdiri bersama di depan mimbar untuk melakukan seremonial penutupan ibadah. Mari kita bernyanyi dari PKJ 239 bait yang ketiga, perubahan besar. Jiwaku bergerak